Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahayu Putri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Riau. Saya lahir pada tanggal 19 Juli 2003. Saya lahir, besar, dan tinggal di Pekanbaru. Saya merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Hobi saya adalah membaca, menulis, dan terlebih saya sangat suka memasak. Saya suka menonton video resep masakan di YouTube, lalu saya memasaknya kembali dengan resep yang sudah saya tonton. Cita-cita saya sendiri adalah saya ingin menjadi guru dan ingin menjadi dosen. Alasannya karena menurut saya cita-cita ini sangat mulia dan ada kesenangan tersendiri untuk kita karena mengajarkan orang-orang banyak dari yang tidak tahu menjadi tahu. Riwayat pendidikan saya SD di SD 113 Pekanbaru, saya SMP di MTS Negeri Bukit Raya Pekanbaru, dan saya SMA di SMA Negeri 4 Pekanbaru. Sedikit bercerita tentang awal mulanya saya masuk kuliah. Pada kelas 12 semester akhir, kita disibukkan dengan memilih jurusan dan PTN impian masing-masing. Namun pada saat itu saya belum berkeinginan untuk kuliah. Bukan tidak berkeinginan, tapi saya mengubur keinginan saya dalam-dalam untuk berkuliah di tahun ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya dikarenakan kondisi ekonomi orang tua pada saat itu sedang down dan ditambah lagi dengan dampak COVID-19 yang sangat terasa ini. Namun tante saya menyarankan dan mensupport selama sebulan itu saya belajar, dan saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berserah diri kepadanya. Saya yakin hasilnya pasti yang terbaik. Dan saya juga minta pada saat itu jika hasilnya tidak seperti yang saya inginkan, tolong ikhlaskan saya untuk menerima hasilnya. Saat tes masuk SBMPTN-nya, tes tertulis, saya dapat sesi siang di SMKF Farmasi. Pada saat itu saya ditemankan oleh bunda saya. Saya ditemani dari awal hingga akhir, saya ditunggu di depan. Bunda saya mensupport saya, bunda saya mendoakan saya, dan dengan itu saya bertekad untuk bersungguh-sungguh, dan hasilnya tidak akan mengecewakan diri saya sendiri dan tidak akan mengecewakan keluarga saya. Pada hari hasil pengumuman SBMPTN jam 4 sore, saya sudah harap-harap cemas bagaimana dengan hasil kelulusan saya. Saya sangat takut mengecewakan orang-orang yang telah berharap dengan kelulusan saya. Namun pada akhirnya saya lulus. Saya dinyatakan lulus. Saya sangat senang pada saat itu. Saya sangat terharu, dan saya memberitahukan kepada orang tua saya dan keluarga saya hasil kelulusan saya, dan mereka sangat senang dan terharu. Akhirnya saya lulus di PTN yang saya inginkan dan jurusan yang saya minati. Pelajaran yang bisa saya ambil hikmahnya dari proses perjalanan saya masuk kuliah ini, ternyata kecemasan-kecemasan yang saya takutkan selama ini adalah awal dari kegagalan saya. Jika saya menurut dengan kecemasan tersebut, mungkin saya tidak akan bisa berkuliah sekarang. Tetapi untungnya pada saat itu saya melawan kecemasan tersebut sehingga saya sampai pada titik ini. Dari sini kita bisa tahu kalau jangan pernah takut mencoba, karena kalau kita belum mencoba kita tidak tahu kan gimana ke depannya. Dan moto hidup saya adalah jika orang lain bisa, maka saya juga bisa. Dan jangan pernah takut gagal, karena kegagalan adalah awal kesuksesan. Selanjutnya saya akan menanyakan sedikit hal kepada orang tua saya tentang bagaimana reaksi mereka saat tahu pertama kali kelulusan saya dan depannya. Sekarang saya bersama dengan bunda saya. Di sini saya akan menanyakan bagaimana tanggapan bunda saat pertama kali tahu kakak lulus di prodi ini.
Alhamdulillah, saya sebagai orang tua Indah Rahayu Putri mengucapkan syukur alhamdulillah dengan diterimanya anak saya Indah Rahayu Putri. Saya merasa senang dan bangga dikarenakan dengan proses yang agak lumayan dengan diterimanya anak saya cukup merasa senang dan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu harapan Bunda ke depannya untuk kakak gimana? Dengan saya mempunyai 4 orang anak, diantaranya ada Abang dan Indah, anak yang kedua. Saya cukup senang dan bangga. Mudah-mudahan harapan saya ke depannya dengan anak-anak saya yang ada 4 ini, saya mengharapkan keberhasilan mereka dengan senang hati dan berharapan besar agar anak-anak saya bisa ke depannya lebih sukses dan mencapai segala tujuan dan harapan mereka serta cita-cita mereka juga. Nah, sekarang saya bersama dengan ayah saya. Di sini saya akan menanyakan bagaimana tanggapan ayah saat tahu pertama kali kakak lulus di fakultas yang kakak inginkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Indah Rahayu Putri. Sangat senang waktu saya tahu anak saya lulus dari SBMPTN di UNRI. Saya sangat bangga dan bahagia karena masuk ke Fakultas UNRI banyak saingannya. Lalu, bagaimana harapan ayah untuk kakak ke depannya? Harapan saya untuk anak saya semoga tercapai cita-citanya dan dipermudah segala urusannya untuk mencapai cita-citanya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, salah perkataan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, saya sekarang punya tamu mahasiswa 2021. Ya, ini tamatan dari SMA Negeri 4 Pekanbaru. SMA Negeri 4 Pekanbaru. Oke, sekarang saya mau tanya dulu Indah tentang keluarga nih. Anak siapa, berapa orang adik-beradik, apa kerjaan bapak? Saya ingin tahu ini dulu. Iya, Pak. Silakan. Nama ayah saya Iya. Ahmad Jamil. Pekerjaannya tukang. Iya, aslinya di mana? Ayah asli Taluk Kuantan, Pak. Oh, Truk Kuantan. Iya. Oh ya. Kemudian Jumlah saudara saya ada 4. ibu? Oh, ibu saya namanya Elilawati. Asalnya dari Pekanbaru. Cuman kakek asalnya dari Sibuhuan gitu, Pak. Oh, dari Sumatera Utara. Iya. Oh iya, dari Sumatera Utara. Tapi lama Pekanbaru. Iya. Oh iya. Pekanbaru. Oke. Suaranya dikuatkan sedikit. Supaya siswa. Iya, Kalau Pak. guru dia harus berani, harus berlatih berani gitu. Iya, Pak. Ah, Jumlah saudara saya ada 4. iya. Saya anak kedua. Oh, dari empat Dari 4 saya anak kedua. Iya. Berarti satu kakak atau abang? Abang. Abang udah kuliah juga? Dulu sempat kuliah, Pak. Sebab kuliah. Iya. Jadi kenapa kau berhenti? Berhenti di tengah jalan gitu. Kenapa? Kan Nggak ada salah jurusan atau gimana gitu? Atau memang dia mundurkan diri atau memang bandel atau gimana? dia mundurin diri, Pak. Oh, kenapa dia mundurkan diri? Ada alasan biaya juga. Dia kan kuliahnya di swasta, Pak. Iya, di mana? Muhammadiyah. Oh, di Muhammadiyah. Iya. Terus tahun berapa dia berhenti? Sekitar tahun 2018 atau 2018. Oh, 2018 berarti sudah 3 tahun ya? Iya, Pak. Oh, berarti ini coba lagi adiknya gitu. Iya. Kira-kira berapa tahun lagi mau berhenti? Enggak, Pak. Ya artinya gini, kita jangan berdoa pada orang yang gagal, Iya, Pak. ya kan? Itu kan kakak ya abang ya sekarang abang gitu. Artinya jangan sampai orang tua tuh kecewa 2 kali gitu. Baik, sekarang di SMA 4 dulu SD-nya di mana?
SD-nya di mana, Indah? SD-nya dekat rumah, SD 113 Pekanbaru. Oh, kemudian SMP? SMP-nya di MTS Negeri Bukit Raya, Pak. Oh, MTS Bukit Raya dekat sini ya, dekat Iya. Camat. Oh, MTS ya. Di MTS, Pak. Baru ke SMA 4. Iya, ke SMA 4. SMA 4. Dapat prestasi enggak? Ada prestasi enggak di SMA? Di SMA kurang, Pak. Tapi Kurang. dari SD sampai MTS, Iya. alhamdulillah 5 besar terus. Oh, udah besar terus. Atau SMA banyak saingan ya? Iya. Oh iya, betul. Siapa tuh guru bahasa Indonesianya? Ibu Safrida Hasibuan. Oh, Ibu Safrida Sibuan. Ya, dan saya ada Ibu Riz, tahu saya di kalau di sana tuh Ibu Riz. Ada beberapa guru bahasa Indonesia yang saya tahu karena kebetulan alumni kita. Evi Sofia. Oh, Sophia. Ya mungkin karena udah banyak kali alumni bahasa Indonesia itu. eh, Artinya kalau di SMA 4 itu kegiatan yang pernah Hilda ikut apa, Indah? Kegiatan Iya, saya cuma ikut ekskul, Pak, waktu itu. ekskulnya apa? PIK-R. Oh, PR. Iya. Oh. Baik. Memilih bahasa Indonesia itu dari mana? Jadi dari kecil cita-cita saya memang pengen jadi guru. Oh, jadi guru kan pasti banyak, ada PAUD, Iya. ada PGSD, ada fisika, kimia, matematik dan sebagainya. Setelah saya lihat-lihat dari MTS sih, Pak, lebih tepatnya pas waktu SMP, saya lebih kayak dominan belajar bahasa Indonesia gitu, senang sama gurunya. Belajar bahasa Indonesia tuh senang aja bawaannya. Terus Gitu. ada satu waktu sama guru BK, Iya, kan dikasih angket gitu kan, Pak. iya. Di situ saya nulisnya emang pengen ke SMA 4, ambil waktu itu SMA 4 katanya ada jurusan bahasa gitu, Pak. Iya. Tapi pas saya masuk rupanya udah nggak ada lagi. Udah jurusan ada lagi, bahasa. betul. Memang ada waktu itu SMU itu dibuat jurusan bahasanya Iya, dulu, ya. makanya saya tertarik ke SMA 4 waktu Iya, itu, Pak. benar. Jadi ini pengalaman cerita ya. Kalau Bapak dulu pilihan bahasa Indonesia itu ya kepepet. Pertama kali Bapak itu tamat PGA. PGA kalau sekarang jadi Mandua di Jalan Ponegoro. Oke, Bapak tahu hobi matematik. Kami dulu tuh namanya ya PGA tapi ada jurusannya. Ada IPA, ada IPA, ada IPS, ada agama gitu. Jadi kalau kami dipersiapkan jadi guru matematik atau guru eksak di madrasah atau di sanawiyah. Itu. Jadi ketika Bapak mau mendaftar, nggak diterima itu jurusan PGA itu yang kan nggak tahu ya, mungkin nggak tahu, nggak terima jurusan matematik. Akhirnya kita lihat ijazah, yang tinggi itu bahasa Indonesia. Ya kita pilih bahasa Indonesia gitu, betul lolos. Jadi ada kalanya kita kan, karena itu Bapak ingin tahu apa dasarnya gitu. Ya, karena begini, kalau kita nih belum masuk ke dunia itu kan kita nggak tahu nih. Iya, Pak. Jadi kali itu Bapak tuh punya kesempatan untuk beritahu. Orang hidup ya, kalau mau cari pencarian itu modal dasarnya harusnya bahasa. Mau jadi apa aja gitu. Harus modalnya bahasa. Tapi banyak kita ya termasuk mungkin mahasiswa bahasa Indonesia yang nggak ngerti dengan peran bahasa ini. Sekarang dalam dunia kondisi sekarang ini, COVID sekarang ini, sebetulnya bisa menghidupkan orang itu dari aspek bahasa salah satunya. Nah, salah satunya yang Bapak beritahu kepada Anda itu, yaitu media sosial. Media sosial ini salah satunya. Jadi kita ini kan sudah terbiasa sekarang dalam keadaan COVID pakai digital, pakai daring, ya kan? Tapi itu ada nilai positifnya bahwa kita mulai melek, ibarat kata orang melek dengan teknologi. Nah, oke. Sekarang kalau Indah itu ingin jadi guru ambil bahasa Indonesia, takutnya nanti Indah tuh kecewa. Kenapa saya katakan kecewa? Bahasa Indonesia itu belum menjamin tamat sarjana itu jadi guru bahasa Indonesia. Itu belum menjamin. Kenapa begini? Karena peluang loh. Ya, kita kadang-kadang mencapai 100 orang yang kita tamatkan wisuda di bahasa Indonesia itu. Tapi peluang penerimaan guru, ya kan?
Katakanlah kalau sekarang ada terima 20 orang, tinggal 80 orang antri. Besoknya nambah lagi. Menjelang Indah itu tamat, sudah berapa prode? Memang tujuan utama kita itu jadi guru. Ya, ya salah kalau tidak tujuan kita utama jadi guru, tapi harus ada kita pikiran alternatif kita. Karena itu saya selalu menyarankan kepada mahasiswa, asah kemampuan Anda di bidang bahasa supaya Anda tidak kecewa gitu. Kalau Anda Anda gagal nanti jadi guru, orang tua Anda juga ngomel. Tahu-tahu duit udah habis banyak, jadi pengangguran. Ini yang terbanyak sekarang ini pengangguran sarjana gitu. Jadi sekarang hampir berimbang tuh antara tamat SMA pengangguran dengan sarjana tuh hampir berimbang. Ya, kenapa? Orientasi kita, masyarakat kita, anak-anak muda itu orientasinya itu memakan gaji, terima gaji, bukan menciptakan gaji. Harusnya Indah dari sekarang bagaimana bisa menciptakan gaji. Jadi bukan kalau banyak ada beberapa mahasiswa, Anda tamat mau jadi apa? Mau jadi guru honor. Honornya berapa? Kadang-kadang untuk makan sehari-hari aja, numpang lagi sama orang tua, nyusah lagi gitu loh. Ya, jadi Indah itu harus berpikir gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia itu, kalau kita ingin menguasai terampil berbahasa, ya terampil kita namanya menyimak atau mendengarkan, terampil kita berbicara, terampil kita menulis, terampil kita membaca. 4 itu aja. Anda mau jadi motivator, harus terampil ke 4 ini. Mau jadi mubalik, harus terampil ke 4 ini. Gitu. Harus terampil. Jadi itu yang saya motivasi kepada kalian seperti itu. Satu, yang kedua, membaca ini kalau dalam arti Melayu itu maknanya luas. Bukan membaca hanya reading buku, tapi kita membaca situasi. Saya beri contoh begini. Ini COVID sekarang nih. Saya udah baca dari tahun lalu, enggak mungkin nih luring. Kemarin sibuk tuh fakultas mau luring, enggak mungkin. Kenapa? Pertama, masyarakat kita ini enggak disiplin. Ya. Itu sekarang aja berita, kalau diikuti berita sekarang, kasusnya di Wuhan itu sekarang yang kemarinnya dianggap udah habis, bangkit lagi. Yang namanya virus, 1 orang aja yang kena virus, kemungkinan itu menyebar lagi gitu. Oleh karena itu kita harus antisipasi ke depannya gitu loh. Ya, satu. Yang kedua, Indah itu sekarang bertambah budget orang tua. Iya, Pak. Ya, kalau pikirkan, ya mungkin kalau bisa nyerah, bapak tuh nyerah dia. Kenapa? Tukang. Iya, Pak. Ya kan? Ya kalau ada orang memanggil, ya kan? Sekarang orang susah membangun, toko bangunan sekarang juga sepi gitu, susah orang membangun. Nah kita, ini calon mahasiswa nih, jangan berpikir lebih kayak anak SMA. Yang namanya mahasiswa tuh maha dan siswa, lebih dari siswa cara berpikir. Ya, harus lebih dari siswa cara berpikir. Apa itu? Ya, bagaimana kita bisa malu dengan orang tua? Kita udah tamat SMA, adik Indah tuh ada 2 orang lagi, belum tahu dia bisa mencicipi kuliah seperti Indah nanti. Kita udah bersyukur, coba pikir, paling tidak meringankan beban orang tua. Saya menganjurkan, ini sekedar informasi pada mahasiswa baru, mulai tahun lalu saya menganjurkan mahasiswa Indonesia ini masuk ke dunia digital. Jadi Anda main Instagram silahkan, main TikTok silahkan, tapi yang positif. Iya, Pak. Ya, karena itu duit loh. Duit. Mau buat TikTok silahkan, tapi yang sopan gitu. Kita mahasiswa kita yang kuliah dengan saya kemarin satu kelas yang nggak ikut kuliah dengan saya. Awal tahun lalu tuh kita punya YouTube. Jadi masing-masing itu punya YouTube. Jadi punya YouTube masing-masing itu. Jadi kalian nanti kuliah dengan saya, kalian harus punya YouTube.
Nah, memang diwajibkan gitu karena tugas semuanya di YouTube. Nanti bisa dilihat nanti YouTube. Tanya saudara Anda bisa dilihat di YouTube. YouTube mereka bukan YouTube saya ya, YouTube mereka gitu. Mereka punya YouTube masing-masing. Jadi saya melihat kerjanya itu. Kenapa? Anda bisa melihat nanti di dunia digital ini orang sekarang itu orang-orang sejahtera. Orang sejahtera. Jadi kita semester lalu sudah sampai bagaimana mahasiswa itu membuat film pendek, film seri. Karena dari dunia pentas kita larikan ke dunia digital gitu. Saya yang hampir 60, tahun depan 60 umur saya main YouTube. Ya kan? Tapi itu tadi untuk kuliah. Bahkan saya akan buka channel lagi gitu. Saya akan buka channel lagi, ada beberapa channel lagi saya akan buka gitu. Kebuka lagi artinya untuk membuktikan kepada mahasiswa omongan saya itu tidak kosong. Ini saya beri contoh, saya punya cucu Aira sekarang gabung dengan saya kontennya, saya buat konten dia. Oktober umur setahun dia nanti dia punya YouTube sendiri. Nah, saya mau membuktikan ke orang dengan dunia YouTube tuh, ya. Maaf ya, saya ilmu pendek, tapi dia bisa membayar diri sendiri gitu. Tapi saya punya anak, dosen kok, bapaknya dosen kok. Cuma saya sebagai datunya, pengen gitu, membantu dia. Mungkin umur saya pendek, tapi kedepannya itu gitu. Jadi karena itu saya katakan kepada kalian, salah satu yang terbuka, yang kita tidak perlu buat lamaran, tidak perlu kita buat lamaran kerja, ya daripada kita main pulsa yang tidak, banyak hal yang perlu kita apakan. Dan ini tidak mulu-mulu. Tidak mulu-mulu itu begini, seperti misalnya begini. Bapak tuh ada dari Talu, keluarga bapak adik-adik ada di Talu kan? Ada enggak di Talu? Udah dipaku kebar semuanya, tapi kan belum bisa kita ketemu gitu. Iya, Pak. Tapi dengan kita memvideokan keluarga, orang itu bisa melihat kondisi gini kondisinya. Iya, Pak. Saya beri contoh, saya punya tinggal lagi satu-satunya orang tua saya, mertua saya, ibu lagi sakit di belakang, lagi bukan sakit ya, artinya tidak bisa bergerak, di tempat tidur, tinggal satu-satunya. Beliau tuh punya anak di Bandung, punya anak di Tanjung Pinang. Tapi karena saya buat konten, nanti Anda bisa lihat di channel saya, anak-anaknya datang. Tahu dia bawa mamanya kayak gitu. Oh, iya, Pak. Jadi banyak ya hal-hal yang positif sifatnya, bukan kita membuat, kalau orientasi kita negatif, buat YouTube itu harus apa gimana-gimana, enggak. Anda silahkan buat YouTube konten Anda di rumah aja boleh. Adik Anda, bapak Anda, gimana kondisinya, itu boleh gitu. Tapi rutin membuatnya. Ada juga orang yang hobi makan ya, makan aja dia, makan saja gitu, apa saja gitu di YouTube. Instagram juga kemarin ada masuk kita si Elva, dia sudah 2.200 followernya. Jadi dia main IG itu dari SMP. Nah, tapi dia tidak bisa memanfaatkan IG-nya. Untuk dia ya, orang lain memanfaatkan IG-nya. Mempromosikan, dia bilang, saya katanya Elva, kenapa kamu udah bisa memanfaatkan? Enggak, belum katanya. Malah orang berjualan sekarang lewat IG. Online gitu. Ya kan? Dia ini justru mempromosikan dagangan orang. Ada satu maju di Jalan Sudirman. Jadi dia promosikan. Anda bayangkan misalnya followernya itu 2.200 sekarang, 1.000 aja nonton, 500 aja yang ingin tahu tempat jualan orang tuh. Udah nggak ramai itu. Nah, karena itu Anda kalau misalnya belum ada IG ya main IG gitu. Main di IG, main di Facebook. Sekarang orang main di Twitter. Nggak apa-apa, manfaatkan gitu. Ya. Satu, yang kedua tadi gunanya kita mau informasi,
dengan kita kita juga memberikan untuk keluarga, supaya keluarga jauh tahu dia kita, ya kan, tahu dia kehidupan kita gitu. Jadi itu saran saya pada kalian. Kemudian ini semester 1 dan daring, upayakan diikuti kuliah itu. Baik, Pak. Ya, diikuti kuliah itu yang benar, gimana supaya semua tugas itu tepat waktu. Ya, Iya, Pak. jadi namanya mahasiswa sekarang ya kita harus banyak mencari. Kita bukan harus diperintah oleh guru. Misalnya kita mau kuliah apa nih? Misalnya kita fonologi, ya kita cari di internet di mana bahan-bahannya. Minimal kita udah punya, tidak kosong sama sekali gitu. Ketika kita ingin bicara dengan dosen. Dan yang perlu kalian ini yang perlu kalian kita tahu itu kalau sekarang ini, kalau kita ini pintar tapi kita tidak aktif, itu kelihatannya bodoh. Tapi kalau kita aktif, meskipun kita tidak begitu pintar, kelihatannya kita pintar. Jadi karena itu Indah itu harus dari sekarang nih berlatih gitu. Mulai saya melihat karakter Indah itu sekarang nih kayaknya orangnya introvert. Satu ya. Kemudian kalau ada persoalan, jangan dipendamkan sendiri. Cari orang yang menurut Anda tuh bisa tempat Anda diskusi. Ya, menurut Anda tuh bisa tempat Anda berdiskusi. Salah satu diantaranya yaitu tadi PA, salah satu. Tapi bukan berarti kalau Anda nggak percaya dengan saya, Anda jangan diskusi dengan saya. Ya mungkin ada teman-teman lain gitu. Apa saja persoalannya yang kira-kira menghambat, ya paling tidak mungkin bisa dibantu jalan keluarnya, ada solusinya oleh teman. Jadi jangan, ini tipe Indah ini tipe introvert, diam sendiri. Kalau ada apa diam sendiri gitu. Ya, jadi harus terbuka gitu. Nggak harus terbuka, karena itu belajar ikut organisasi, ya belajar ngomong, belajar bicara gitu. Orang bahasa Indonesia itu harus banyak bicara. Kalau orang kita ini banyak bicara, otomatis kita harus banyak membaca. Kalau tidak, bahan kita habis, itu aja bahan kita. Oke? Jadi itu. Ada yang mau Indah tanyakan? Enggak? Sejauh ini belum ada sih, Pak. Belum ada lagi? Belum. Tapi Indah lolos tuh jalur apa? SBMPTN, Pak. SBMPTN. Oh. Ya nanti usahakan kalau memang ada peluang beasiswa. Udah, Pak. Udah Daftar KIP kemarin. Udah daftar. Udah lolos. Belum, Pak. Artinya pengumumannya Oktober. Oh, Oktober. Ya, oke. Karena kita kan banyak beasiswa di apa tuh, banyak beasiswa ya. Tapi tentu jumlahnya pun tidak cukup dengan jumlah mahasiswa. Mahasiswa UNRI itu setiap tahun itu 10.000 terima. Iya, Pak. Jadi tidak cukup juga, dengan paling banyak beasiswa tersedia itu sekitar 3.000 4.000-an. Jadi ada, kita harus ini juga ya, itu diperdalami. Kemudian nanti ada kecenderungan Indah tuh hobinya di mana, ya. Iya, Pak. Hobi artinya bukan berarti melalaikan yang lain, tidak. Ya asah bakat itu ya. Kalau seandainya misalnya hobinya nanti di sastra, asah. Di bahasa, diasah apa asah. Jadi memang kita ada kecenderungan tiga bidang itu. Ada yang cenderungnya ke pengajaran, ada cenderungnya ke bahasa, ada cenderungnya ke sastra. Ada kecenderungan bakat mahasiswa. Jadi itu pesan saya sama Indah. Indahlah jadi harapan lagi bagi orang tua untuk melihat anaknya bisa pakai toga. Iya, Pak. Ya kan? Iya. Artinya ya ke depan ya jangan sampai ya berpacu kita dengan lihat orang-orang yang ini
Dikatakan belajar semua tidak juga. Itu kayak ada Melva tadi 3,8 aktif di kampus. Malah daring dia bahkan ikut kakak-kakak terlibat di kakak-kakak tingkatnya, soalnya dia dapat informasi di kakak-kakaknya gitu. Ikut dia main film seri sama kakak-kakaknya, karena saya melihat nilai kakak-kakaknya ini anak 2020 apa gitu. Diasah apa saja sekarang yang sifatnya positif kegiatan itu ya diisi. Salah satu diantaranya kalian udah pasti saya katakan, saya pastikan karena kuliah dengan saya, Anda harus punya YouTube. Itu udah pasti YouTube itu. Karena saya otomatis ini satu contoh, si Melpa itu subscribe-nya baru 3 konten waktu itu, kuliahnya baru 3 kali udah 200 lebih. Oleh karena satu, yang kedua jaga tuh relasi. Ya, artinya ada lagi grup dengan SMA dulu, teman-teman apa, karena itu yang akan nonton kita gitu. Ya, orang kan ingin tahu gitu. Nah, Anda bisa lihat nanti di konten saya, Margiani itu inspiratif sekali. Sekarang itu masuk, saya katakan itu manusia langka. Langka dalam arti kata begini, dia itu mamanya cleaning service di kampus Undri, bapaknya honor. Dia hitung gaji mamak dengan bapaknya itu, mamaknya 1 juta, dia bapak 2 juta, 3 juta, anak 7. Dia anak pertama. Tapi tahu nggak? Dia itu dari SD sampai kuliah S1 itu dapat beasiswa. Kemudian waktu dia selesai S1 itu 3 tahun setengah. Ketika pas habis ujian saya katakan, Margiani, kamu lanjut S2? Lanjut. Logikanya itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kemarin saya undang ke rumah, kita bicara. Dia menyelesaikan S2-nya setahun 6 bulan. Desember nih. Itu cepatnya dia, pintarnya dia. Tapi tahu nggak? Dia itu jadi pegawai cleaning service di kampus. Jadi gaji 1 juta, jadi dia tabung 6 bulan, mamanya tinggal nambah sedikit 1 juta lagi. Perempuan nih dong. Kawan-kawannya tahu di cleaning service. Nanti kenal tuh, nanti Margiani namanya, anaknya kocak. Percaya diri kuat. Selalu saya tantang, kamu S3 nanti. Ya Pak, itu dalam saku saya S3. Logikanya itu gitu. Dia cari uang sendiri, jadi jangan sampai uang itu jadi masalah. Artinya sebagai anak jangan hanya kita berani meminta pada orang tua. Ya kita sebagai mahasiswa ini memikir juga, oh bapak saya ini tukang, oh hari ini ada kerja, besok enggak, pasti enggak ada gaji. Ya kan? Kita bagaimana sekarang supaya kita menghasilkan gitu. Ya katakan tidak hari ini, ya perlahan. Salah satu saya katakan itu karena kita main digital sekarang, main daring sekarang di YouTube. Salah satu diantaranya masuk dunia itu, masuk dunia Instagram, masuk dunia TikTok, apa saja aplikasi yang bisa mendatangkan duit, main. Ya, itu pesan saya. Dan kalau ada persoalan lagi, saya katakan terbuka. Sama siapa aja. Ya, kalau kita dititipkan, kami sebagai PA dititipkan itu. Dititipkan supaya memperhatikan jadi anak kami gitu. Jadi anak kami itu di kampus. Karena KRS Anda juga saya setujui nanti tanda tangan semuanya. Itu harus tanda tangan nanti jadi pembimbing pertama. Kalau mau skripsi nanti PA yang jadi pembimbing. Sampai berkelanjutan. Jadi kita pantau terus. Bisa dilihat nanti, saya tanya tuh 2020 dia laporkan IPK berapa gitu. Kalau kita ini daring, kalau seandainya kita itu kuliahnya luring ya kita bisa kumpulkan di kampus gitu, apa persoalannya gitu ya. Jadi ini bismillah aja, Anda sudah masuk dan tanggal 23 nih kuliah perdana. 23 kan? Iya.
Kalau kuliah dengan saya, kalau nggak salah saya metodologi sastra, teori sastra. Kalau dengan saya, kalau nggak salah itu semester 1. Jadi sekali lagi, ya siapkan langkah itu dan jangan dibuang-buang waktu. Siapa? Ya, nah, jangan dibuang-buang waktu. Jadikan kebanggaan orang tua. Ya, baik itu aja. Tak ada yang mau tanya lagi, Indah? Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada ya. Jangan kaku. Jadi kalau ada apa-apa, jangan kaku. Rumah saya pun terbuka. Kalau ada apa-apa, karena kita udah grup WA. Kalau saya di grup WA kamu ndak ini, Indah ndak mau, ya chat aja saya pribadi. Ya Pak, saya ada masalah ini gitu. Ya kita cari solusinya yang terbaik gitu. Mudah-mudahan kita dapat menemukan solusi yang terbaik. Jangan sampai berlarut-larut sekali lagi. Iya, Pak. Ya harapan kita sekali merangkul dayung itu sekali masuk ke perguruan tinggi 2-3 pulau terlampai, Anda jadi sarjana yang cepat, Anda jadi mahasiswa yang mandiri. Ya, Iya, Pak. harus cita-cita gitu, jangan cita-cita jadi guru. Tamat S1, upayakan S2, tapi biaya sendiri gitu. Ya. Iya, Pak. Nah, jadi banyak sebetulnya di YouTube tuh bisa kita lihat anak-anak super inspiratif. Kemarin itu ada yang diundang oleh Baim Wong, anak super atlet, sarjana dia di Taiwan. Ya kan? Di Taiwan dia tidak percaya orang semuanya menghina dia gitu. Bahkan berhutang-hutang dia pergi itu berhutang-hutang gitu. Jadi banyak inspirasi, sumber inspirasi yang kita tonton gitu. Jadi di YouTube nih sebetulnya di dunia digital nih memang ada konten yang mengarahkan kita ke neraka, ada yang ke surga gitu. Tinggal kita aja, kita memilih yang mana gitu. Iya, Pak. Oke? Oke. Oke, terima kasih. Baik, kita simpulkan bahwa pertemuan kita ini pertemuan perdana kita dengan Indah, putri dia apa? Bapak? Pak Ahmad Jamil, Pak. Pak Ahmad Jamil, seorang tukang. Kemudian nanti bisa dilihat nanti di YouTube saya bagaimana kondisi keluarga. Rumah masih nyewa? Enggak. Rumah nenek, Pak. Oh, rumah nenek ya. Ya udah tahu nanti ibu dari apa tadi? Dari Tapsal. Tapanuli Selatan ya. Nanti kita bisa melihat mengenal lebih jauh di konten berikutnya. Nanti Indah akan videokan kondisi keluarga supaya kita bisa paling tidak kita bisa mengomentari, memberikan masukan untuk terbaik bagi Indah dan keluarga masa depan. Baik ya. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti. Oke.